Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, semuanya salam semuanya. Oke, malam hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada hari ini judulnya adalah Duta Perdamaian, ya. Duta Perdamaian. Saudara, ya kita tahu bahwa di dunia ini juga banyak upaya dari para pemimpin-pemimpin negara untuk mengupayakan adanya perdamaian, sehingga mereka juga mengirim duta-duta perdamaian, ya. Nah, tapi saudara, kita lihat kalau dunia saja di sini ini ya, mereka punya wacana, punya tujuan, punya keinginan akan adanya sebuah damai yang ada di dunia ini. Ternyata di dalam kerajaan surga, di dalam hatinya Allah Bapa sendiri pun itu, dia juga punya hati yang lebih daripada pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Yaitu beritanya adalah dia mau ada sebuah perdamaian. Nah, perdamaian seperti apa yang dimaksud oleh Allah Bapa ini sehingga dia harus mengutus atau mencari para duta-duta perdamaian tersebut. Nah, saudara, untuk memahami hal tersebut, kita lihat ya dari materi pelajaran kita di sini pada malam hari ini. Kalau kita, saudara, diperintahkan oleh Tuhan dalam amanat agung, ya, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam kitab Markus dikatakan, pergilah, ya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, saudara, Tuhan ya memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Tapi banyak sekali orang yang belum memaknai atau mengerti tentang apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka bawakan. Walaupun mereka mungkin punya gelar namanya penginjil, ya. Petugas penginjil itu adalah memberitakan Injil, bukan? Nah, seperti sales contoh ya. Kalau ada sales obat gitu ya, jadi kemana-mana dia ngomong tentang obat produk yang dia tawarkan itu. Nah, ketika dia menawarkan obat itu ya atau produk tertentu yang dia tawarkan oleh si sales ini ya dia harus tahu betul ya tentang apa yang ditawarkan itu, bukan? Ya, apa yang ditawarkan itu khasiatnya apa gitu, harganya berapa, ini dan itu semuanya speknya mereka tahu sehingga dia bisa ngomong memberitakan tentang apa yang dia tawarkan kepada orang-orang itu. Nah, saudara, sebagai duta perdamaian atau penginjil, orang-orang yang diberitakan, yang diangkat oleh Allah untuk menjadi pewarta Injil ini, kita harus mengerti dulu tentang Injil. Ya, apa Injil itu? Sering secara umum, Injil itu kan diartikan sebagai kabar sukacita atau kabar baik, betul? Ya, Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar sukacita. Saudara, kita punya buku pegangan namanya Bible, Alkitab. Ya, Alkitab itu ada 66 buku jumlahnya yang udah dikanonisasikan. Kalau ada yang berusaha untuk nyelip-nyelipin di tengah, itu bukan urusan kami untuk membahas, ya. Tapi secara kanonisasi udah disahkan 66 buku, 39 perjanjian lama, lalu 27 perjanjian baru, ya. Nah, perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Kamusnya nggak usah dihitung, ya. Nah, saudara, itu jumlahnya 66 buku, ya. Tapi yang namanya Injil itu bukan keseluruhan dari 66 buku itu. Injil itu ada 4 ya dalam Alkitab, itu ada 66 buku itu. 4 buku itu disebut Injil. Adanya di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Matius sampai Yohanes, kira-kira apa sih yang diceritakan oleh 4 kitab ini?
atau kitab 4 buku itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Beritanya adalah berita tentang kabar baik, yaitu turunnya atau hadirnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada 3 Injil sinoptis, lalu ada Injil Yohanes sendiri. Nah, saudara, kenapa 3 itu disamakan? Karena setiap penulis kitab Injil itu memiliki cara pandang Yesus dari sisi sendiri-sendiri. Kalau Matius itu memandang Yesus sebagai raja, sehingga dia tulis dulu silsilahnya dan sebagainya, itu secara detail. Kalau Markus itu memandang Yesus sebagai hamba, ya, sehingga dalam penulisan kitab Markus itu, di situ Yesus langsung kerja, ya. Kalau Lukas, karena dia seorang dokter, ya, di situ dia melihat Yesus dari sisi manusia, ya, kemanusiaan Yesus yang ditonjolkan oleh si Lukas ini, penulis buku Lukas. Kalau Yohanes adalah menulis Yesus dari sudut pandang Yesus sebagai Tuhan atau Allah. Nah, saudara, Injil kembali di sini, ya. Orang-orang yang memberitakan Injil harus mengerti tentang berita Injil itu, ya. Nah, di sini dalam materi pelajaran kita bisa simpulkan bahwa Injil yang kita beritakan itu adalah Injil damai sejahtera. Ya. Injil damai sejahtera. Jadi kalau kita memberitakan Injil kepada beberapa orang, kita bisa tanya kepada beberapa orang itu, ya, tahukah engkau bahwa Injil sejak awal mula disebut sebagai Injil damai sejahtera, ya. Injil damai sejahtera. Coba lihat, ya, dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Perhatikan ayat ini. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ya. Kalau di sini diterjemahkan sebagai betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ya. Nah, kalau bahasa Inggris katakan dipakai kata the gospel of peace, ya, yaitu Injil damai sejahtera, ya, kabar baik ini. Jadi betapa, ya, indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Saudara, apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus, ya, yang dibawa oleh Injil itu, berita-berita tentang Tuhan Yesus turun ke dunia itu tentang apa? Kita lihat, ya. Tuhan Yesus itu diperintahkan oleh Bapa untuk turun ke bumi. Misinya apa? Ya, misinya apa? Banyak orang kan hanya senang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, mereka kalau hari Natal itu dirayakan begitu megah meriah. Yesus telah lahir, Yesus telah lahir. Tapi saudara, dia yang diutus ke bumi, lahir di kandang lalu dirayakan dalam bentuk Natal yang meriah itu, dia tahu untuk apa dia harus turun ke bumi. Dia lahir untuk mati menebus semua dosa manusia atau segala makhluk. Ya. Nah, dia harus mengucurkan darahnya di atas kayu salib. Ketika dia sudah mengucurkan darahnya di atas kayu salib, lalu Yesus ini pernah berkata, "Wis rampung, sudah selesai, sudah genap." Ya, sudah genap. Nah, kalau orang memperhatikan kata di sini, kenapa Yesus mengakhiri dan Yesus memberitahu kepada khalayak dengan mengatakan sudah selesai, sudah genap. Inilah misi Bapa dalam mengutus saya. Sampai saya harus naik ke atas kayu salib, lalu mati mengucurkan darah. Darah inilah yang dinanti-nantikan oleh segala makhluk. Sehingga melalui darah penebusan Tuhan Yesus itu,
setiap makhluk yang mau menggunakannya dan percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus, mereka nantinya akan diselamatkan dengan cara jalan diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin. Nah, saudara, beberapa ayat lagi yang mendukung dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-15. Ya, Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, di sini juga dipakai the gospel of peace, ya. Jadi Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Saudara, kalau kita membaca Efesus pasal 6 ayat-ayat sebelumnya, ini kan bicara tentang kelengkapan senjata rohani, betul? Ada ketopong keselamatan, ada baju sirah keadilan, ada ikat pinggang, ya, ada apa namanya, perisai iman, ya, dan ada pokoknya perlengkapan itu, ya. Nah, semua itu diakhiri dengan ayat yang ke-15 ini. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita hubungkan dengan Roma 10 ayat 15 tadi, di sini Tuhan berkata, ya, atau Paulus penulis ini mengatakan, ya, seperti ada tertulis, indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ya. Nah, mereka yang datang, ya, dengan berjalan kakinya ini, ya, mendatangi orang-orang itu membawa kabar baik. Kabar baik apa yang dibawa di sini? Nah, di sini adalah Injil damai sejahtera. Penulis yang sama, Paulus ini juga mengatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, kalau kita asal menginjil, asal memberitakan firman, itu hal yang mudah, betul nggak? Tapi kalau Anda memperhatikan kriteria dari apa yang ditulis oleh Paulus ini dengan cermat, nggak semua orang akan mau atau rela. Ya, kenapa begitu? Coba perhatikan sekali lagi, ya, ayatnya. Nah, coba sekali lagi, ya. Kenapa Paulus kasih keterangan atau himbauan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini kalau saya potong, saudara, ya, kata damai sejahteranya ini saya buang, ya. Nah, kalau ayat ini dibaca tanpa damai sejahtera, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, tok, gitu, ya. Semua orang pasti mau, ya. Semua orang pasti bisa, ya. Semua orang pasti rela. Tapi kalau dibilang kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, yaitu Injil jenis damai sejahtera ini, mereka harus berpikir ulang 2 kali. Kenapa, saudara? Bapak berkata begini, artinya sebenarnya adalah bahwa aku mengirim hamba-hambaku untuk menyebarkan berita damai sejahtera ini kepada semua orang dan bahkan kepada semua makhluk agar mereka berdamai denganku. Ya, berdamai denganku. Jadi saudara, berita Injil itu menawarkan bahwa ada satu orang atau satu pribadi yang telah memulainya dengan cara taat di muka bumi ini, mati di kayu salib, darahnya menjadi jaminan, ya. Nah, itu diberitakan. Barang siapa mau percaya,
mau diperdamaikan dengan Allah Bapa, ya, dengan Allah Bapa. Coba Bapak Saudara cek sendiri ya. Banyak orang kadang-kadang kalau memberitakan Injil kepada orang lain, ya, mereka kadang-kadang, ya, dalam memberitakan itu konteksnya kan cuma hal-hal materi ya. Ada orang mungkin mereka terlibat dengan hutang yang banyak gitu. Lalu mereka bilang, percaya sama Tuhan Yesus, nanti hutangmu dibayar, ya, hutangmu lunas. Ada percekcokan, ada masalah keluarga ini dan itu ya. Jadi orientasinya ini, ya, arah daripada berita Injil ini hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya hanya perkara dunia saja, ya, supaya mereka enak, supaya mereka aman, nyaman di dunia ini bagaimana, ya. Tapi ada satu hal yang jarang diberitakan, yaitu apa? Tentang Injil perdamaian ini. Bahwa Bapa ingin berdamai dengan kalian semuanya. Ya. Jadi berita Injil ini harus dimulai dengan kata apa? Sebuah rekonsiliasi yang ditawarkan kepada mereka supaya mereka terkonek kembali dengan Allah. Amin. Nah, dulu para rasul dalam perjanjian baru, kalau mereka memberitakan Injil selalu dimulai dengan kata apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya bertobat, saudara? Yang dulu putus dengan Allah, sekarang harus kembali kepada Allah. Itu namanya bertobat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka lari menjauh daripada Allah. Mereka terus mengikuti arus dunia ini. Tapi orang yang bertobat adalah kembali kepada Allah lalu nurut dengan Allah. Seperti itu. Ya. Berita itu harus ditanamkan dulu sebelum mereka memberikan tentang janji-janji apa yang sangkut pautnya dengan kebutuhan-kebutuhan materi mereka. Tawarkan dulu yang lebih penting ini. Ya. Tawarkan itu yang lebih penting dulu ini ya. Berdamai dengan Allah, dipulihkan hubungannya dengan Allah itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Allah Bapa itu ingin berdamai, bukan hanya dengan manusia toh, tapi dengan segala makhluk ternyata. Ya. Karena kenapa Bapak ini kok targetnya dengan segala makhluk? Karena gini saudara, yang putus hubungan, yang jatuh dalam dosa, itu ternyata bukan hanya manusia, betul? Betul nggak? Yang jatuh dalam dosa kan bukan hanya manusia ya. Allah itu Allahnya segala makhluk, bukan? Dia pencipta semuanya. Semua yang ada dari dia itu ada di bawah kekuasaan dia. Kalau ada yang salah, harus diperbaiki. Termasuk manusianya. Ya, manusia berdosa itu hanya salah satu dari target Allah. Tapi ada target-target Allah juga selain manusia. Amin. Nah, saudara, sekarang yang ditunjuk oleh Bapak atau yang mendapat pendelegasian daripada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ini hanya boleh diberitakan oleh manusia kepada segala makhluk. Ingat ya, malaikat pun nggak boleh memberitakan Injil. Malaikat nggak boleh memberitakan Injil. Ya, jadi Bapak Saudara dalam pelayanan jangan pernah menyuruh malaikat untuk memberitakan Injil. Nggak pernah tertulis, nggak pernah tercatat di dalam Alkitab bahwa malaikat itu mendapat pendelegasian untuk memberitakan Injil. Ya, tugas memberitakan Injil itu didelegasikan, ditugaskan, dipercayakan hanya kepada manusia. Amin. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, lalu kita mulai dipercayakan untuk memberitakan Injil ini, kita harus memahami hatinya Bapak. Ternyata skop atau target Bapak ini nggak sesempit seperti apa yang kita pikirkan dulu. Bahwa Injil hanya untuk manusia ya. Ternyata Injil itu untuk segala makhluk.
Baca nanti Markus ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kenapa harus kepada segala makhluk? Karena ada makhluk selain manusia juga yang harus ditolong, yang harus mengalami rekonsiliasi dengan Bapa di surga. Itu loh. Nah, saudara, dengan saya jelaskan seperti ini, ketika Paulus tadi berkata, hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di sini banyak orang mulai berpikir, kalau saya memberitakan Injil untuk membuat manusia ya terjadi rekonsiliasi dengan Bapa, oke, aku lakukan. Berapapun harga tenaga yang harus aku berikan, aku mau bayar semuanya. Tapi saudara, kalau targetnya diubah oleh Allah, ya lah, kamu harus juga beritakan kepada makhluk-makhluk yang lain. Di situ banyak mereka sudah mulai bantah-bantahan, ya, nggak bisa, Injil nggak bisa diberitakan kepada makhluk lain. Injil itu hanya untuk manusia tok, ya, ya lah. Berita Injil itu hanya boleh diberitakan kepada manusia, nggak boleh kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, nanti kita akan lihat ya lebih dalam lagi, betulkah bahwa Injil itu nggak boleh diberitakan kepada makhluk lain, hanya untuk manusia saja. Nah, saudara, untuk hal itu Bapak berkata begini, saudara, ya, seharusnya tidak ada lagi ketegangan dan persengketaan di antara orang-orang milikku lagi. Sebaliknya, kasih yang saling melindungi dalam rangka membawa damai sejahtera ini kepada sekalian makhluk di alam roh. Betul? Ya. Nah, jadi kita bersih tegang gitu, dengan sesama hamba Tuhan gitu ya. Orang-orang yang punya hati memberitakan Injil, seperti itu pelayan Tuhan. Hanya kadang-kadang perkara ini loh, gitu, konteksnya seperti itu. Pemahaman mereka kadang-kadang kurang ada di sini. Nah, saudara, kita pun kadang-kadang menghadapi mereka juga nggak perlu bersih tegang leher juga, betul nggak ya? Ya, walaupun ini satu berita yang harus diketahui oleh mereka juga, ya. Nah, sekarang saya saudara, kalau dulu saya kalau sudah berdebat dengan beberapa orang, enggak bisa gini-gini, pokoknya bisa, dan gitu ya. Nah, sekarang saya mulai dengan Bapak bilang seperti itu, saya mulai katakan begini, oke, kalau kamu nggak mau memberitakan kepada mereka ya nggak apa-apa, itu urusanmu, betul nggak ya? Sampai di level itu pengertianmu. Tapi saya mengerti lebih lagi bahwa Bapak tidak hanya ingin berdamai dengan manusia toh, tapi dengan segala makhluk. Kalau saya melakukan, kalau saya menghargai apa yang kau lakukan sebatas itu, ya. Jadi kamu juga nggak boleh menghina atau menganggap saya salah dalam perkara seperti ini, ya. Karena apa? Saya punya dasar, saya punya prinsipnya juga. Ada ayat-ayatnya, ada kebenarannya. Amin. Nah, saudara, jadi hanya bersih tegang antara boleh atau tidak, boleh atau tidak, boleh atau tidak. Semua itu tergantung sampai tingkat mana pengertian seseorang. Betul? Nah, setelah kita kira-kira bisa berdamai dengan sesama hamba Tuhan, gitu ya, berdamai dengan Allah itu, lalu kita mulai coba tunjukkan buah-buah pelayanan kita. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita hanya bersih tegang, gitu, antara boleh atau tidak, kita itu hanya argumen teori, prakteknya nggak pernah. Nah, tapi kalau Anda melakukannya, mengerjakannya, ya sesuai dengan tahap taraf, ya, di mana Anda mengetahui kebenaran itu, lah disinilah saudara, apa yang Anda lakukan semuanya ada buahnya, bukan? Dari buahnya orang akan melihat, betul? Dari buahnya orang akan melihat. Disitulah, ya. Beberapa orang kadang-kadang, ya, saya jumpai awal-awal mereka masih ragu dengan pelayanan kami.
Tapi setelah mereka melihat buah hasil daripada pelayanan kami, mereka bungkam. Mereka nggak bisa bilang saya sesat. Mereka nggak bisa bilang saya salah. Kenapa? Ternyata ada dan bisa dilakukan seperti itu. Ya, nah, kenapa bisa? Karena saya rela, betul nggak itu? Karena saya rela. Nah, kenapa dalam perkara ini harus disertai dengan sebuah kerelaan? Nah, karena ada penganiayaan yang kadang-kadang penolakan dan sebagainya, bukan? Tapi karena saya rela, rela dipandang ini, rela dipandang itu demi sebuah kebenaran ini, ya nggak apa-apa. Itulah kaki kami yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera tersebut. Amin. Nah, saudara, damai sejahtera itu adalah sarana yang menghubungkan umatku satu dengan yang lain. Amin. Nah, di sini Bapak mengingatkan kita semuanya, perjuanganmu melawan roh-roh jahat yang banyak kali mencelakakan hidupmu seperti ini, telah sedikit banyak menciptakan juga ketegangan-ketegangan di antara para hambaku, anak-anakku. Ya, mereka merasa dipermalukan bila engkau berbicara tentang kekurangan pengertian mereka tentang peperangan rohani. Ya, ego mereka amat terganggu. Akhirnya mereka menemukan diri mereka berada bersama-sama dengan kebanyakan hamba-hamba Tuhan lain. Ya, berada pada satu sisi yang berseberangan dengan engkau. Keadaan ini telah mengakibatkan engkau menjadi terpojok. Tapi damai sejahtera, anakku telah menguasai engkau sungguh-sungguh. Maka Injil damai sejahtera itu akan mengubah keadaan di sekitarmu. Amin. Nah, saudara, kita mulai belajar ya. Kita sedang memberitakan Injil dalam pelayanan, baik peperangan rohani, pelepasan, bengkel rohani, dan sebagainya. Kalau apa yang Anda lakukan lalu dicela oleh orang lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain, tuh nggak dihargai oleh orang lain, diolok-olok oleh orang lain, apakah Anda marah? Apakah Anda mengejar mereka itu? Ya. Nah, saudara, sebenarnya Injil itu adalah kekuatan di dalam diri Anda. Injil itu penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jadi hatimu nggak boleh tergoyahkan oleh situasi sekitar Anda. Kerjakan saja bagianmu. Apa yang harus Anda lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita ini. Selama kita berjalan di dalam track-nya Tuhan ini, kita ada di dalam kebenarannya Allah itu. Nah, saudara, nanti buah-buah yang akan kita hasilkan adalah buah-buah yang manis, yang sedap, ya, sehingga mereka boleh mengecap, wow, gitu lah, betapa indahnya seperti itu. Tapi itu membutuhkan waktu, nggak seperti membalikkan tangan gitu ya. Walaupun kadang-kadang orang sudah melihat hasil dari pelayanan kita, apa yang kita lakukan, kebenaran yang belum mereka mengerti. Mungkin mereka belum bisa memahami saat itu juga. Membutuhkan waktu, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini pengalaman awal-awal waktu saya masih masuk dalam pelayanan Revival Total Ministry ini. Dulu banyak teman-teman kami, hamba Tuhan, meninggalkan saya. Mereka sudah mengecap, wah Gideon itu sesat. Sekarang ya, dikit-dikit roh. Ya, apalagi kalau sudah masuk ke dunia orang mati, ya, pelayanan-pelayanan penginjilan secara roh dan sebagainya seperti ini, mereka sudah mulai alergi, lari. Ya, jangan deketin dia lagi, nanti kamu ketularan. Jadi sepertinya saya itu sudah dicap kayak orang kena kusta, betul nggak ya? Ya, Anda tahu dalam Alkitab, orang kusta itu diasingkan, disingkirkan, nggak boleh dideketi. Ya, itu terjadi bukan hanya 1 hari, 2 hari, seminggu, tahunan, saudara. Ya, pernah sampai kadang-kadang itu waktu dalam doa pribadi dengan Tuhan. Ya, tanya Tuhan, kenapa harus begini? Ya, masuk dalam kebenaranmu. Pada sesama hamba Tuhan, kenapa mereka nggak mengerti Tuhan?
Jewerlah telinga mereka supaya mereka ngerti. Tuhan bilang, enggak. Tingkat kesadaran seseorang itu enggak boleh dipaksakan. Betul enggak itu? Kalau kamu bisa sadar, memahami lebih dahulu dari mereka, itu anugerah bagimu. Ketika dia ngomong seperti itu, saya enggak bisa protes dengan Tuhan. Ya, kalau kita bisa memahami kebenaran lebih dulu dari orang lain, itu anugerah. Amin. Ngerti maksud saya, saudara? Mereka yang nggak memahami pasti belum bisa terima. Bahkan cenderung untuk menolak, menghina Anda, bukan? Nah, tapi kita yang mengalami, yang sudah mendapatkan lebih dahulu, itu anugerah. Itu anugerah, saudara. Nah, itulah saudara yang membuat saya tetap stay. Tetap kuat. Tuhan terima kasih. Besar anugerahmu. Melimpah kasihmu. Anugerah besar itu bukan hanya dompet kembung, saudara. Kebenaran yang Anda dapatkan, ya, pewahyuan yang Anda dapatkan itu anugerah yang jauh lebih besar nilainya daripada si dompet kembung. Amin. Nah, banyak orang kadang-kadang itu mengartikan anugerah itu hanya dompet kembung tadi itu. Ya, tapi ketika Bapak itu bilang, ya, kalau kamu bisa mengerti lebih dahulu dari orang lain, itu anugerah. Ya, itu anugerah. Catat baik-baik, saudara. Ya, nggak tahu kenapa malam hari ini Tuhan ingatkan kembali dengan pernyataannya yang sudah bertahun-tahun itu untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, satu hal ini jadikan menjadi quote ya bagi kita, bahwa menemukan kebenaran lebih dahulu itu adalah anugerah. Ya, adalah anugerah. Walaupun disertai dengan penderitaan, aniaya, dan celaan. Amin. Di dalam anugerah tersebut. Nah, saudara, saya mulai belajar. Walaupun jiwa saya berontak. Jadi ketika aniaya omongan orang itu, mulai lagi saya dengar gitu, wah gejolaknya itu. Hilang damai saya, saudara. Ya, bahkan muncul kebencian. Muncul marah dengan mereka itu. Ya, dengan alasan rohani. Marah dengan alasan rohani, saudara. Ya, luar biasa, bukan? Marah dengan alasan rohani. Itu enggak itu? Nah, saudara, tapi Tuhan mengajarkan. Belajar pada Yesus itu kan menjadi lembut, betul? Diajar. Ketika hatimu lembut, saudara, damai itu mengalir melimpah-limpah. Ketika Tuhan mulai rombak, Tuhan mulai ubah hati saya, semakin lembut. Saya memandang orang yang belum mengerti tentang kebenaran lalu berbalik mengalir seperti itu. Saya nggak marah dengan mereka. Saya cuma berdoa, Tuhan, kapan saya bisa bicara dengan mereka untuk menjelaskan kebenaran ini kepada mereka. Tuhan beri kesempatan. Tuhan beri kami waktu untuk bisa melakukan hal itu. Nah, dan Tuhan akhirnya izinkan, saudara. Ya, satu orang bilang, ya, yang sudah mulai mengerti tentang pelayanan kami, lalu dia bilang ini seperti ini bolehlah diberitakan kepada kawan-kawan kita. Dan caranya gimana? Saya bilang, oh gampang, ya. Nanti kami akan kumpulin mereka. Lalu terjadilah seminar hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, dan Tuhan percayakan untuk saya boleh berbicara di situ. Di tengah 300-400 orang hamba Tuhan gitu. Bicara tentang kebenaran-kebenaran seperti ini. Memberitakan kepada mereka. Dan itu terjadi berapa kali, saudara. Ada beberapa orang yang mulai ngobrol dengan saya. Mereka mulai share. Mulai tanya ini, tanya itu. Tentang apa yang terjadi dalam pelayanan roh seperti ini. Nah, ketika hati saya mulai damai, saya memandang mereka bukan dengan kebencian dan amarah. Tuhan mulai mendekatkan mereka. Tuhan mulai mendekatkan mereka kembali. Nggak tahu bagaimana caranya. Akhirnya bisa ketemu. Ya, bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa ngobrol, bisa ngobrol, bisa ngobrol. Ya, dengan hati yang tenang. Nggak seperti awal-awal kayak wah gitu ya. Panas seperti itu. Nah, saudara, perhatikan. Jangan sampai kita sebagai pemberita Injil damai sejahtera ini, kita sendiri kehilangan damai sejahtera itu.
Jangan sampai. Walaupun Anda menganggap punya alasan, ini kan kebenaran. Betul? Anda memberitakan kebenaran, Injil damai sejahtera, Anda kehilangan damai sejahtera. Lucu bukan? Ya, lucu bukan ya? Itu kayak orang gini loh ya. Jual obat kumis tapi dia nggak punya kumis. Itu enggak ya? Jadi bilang, ini obat bisa penumbuh kumis kalau macam gitu. Tapi dia nggak punya kumis. Ya, kira-kira saudara, ada yang beli nggak obatnya? Penumbuh kumis itu? Enggak. Betul enggak itu? Walaupun itu obat mungkin diisi dengan air dan garam tok atau ya sama lada gitu ya. Lalu orangnya berkumis gitu, lalu bilang, "Ini obat kumis, nggak percaya. Ini buktinya kumis saya." gitu. Orang bisa dibohongin. Mungkin pas pakai kepedesan gitu ya. Nah, saudara, kalau kita memberitakan Injil damai sejahtera, kita sendiri kehilangan damai sejahtera. Orang percaya nggak dengan Injil damai sejahtera itu? Kita harus alami dalam hidup kita, amin. Jadi prinsip pertama, ya, camkan baik-baik seperti apa yang Bapak katakan pada saya awal-awal itu. Mengetahui kebenaran lebih dahulu itu adalah anugerah. Walaupun disertai dengan banyak aniaya dan celaan itu. Amin. Nah, kalau kita bisa memelihara, kita membawa damai itu, kita juga mengalami damai itu, nanti Allah sendiri yang akan bereaksi, ya, untuk apa? Mendekatkan, membawa orang-orang itu untuk datang kepada kita semuanya. Tadi dikatakan, maka Injil damai sejahtera itu akan mengubah keadaan di sekitarmu. Amin. Tapi harus menguasai kita dulu, sungguh-sungguh ya. Nah, orang-orang akan mulai mencari jalan untuk bergabung dengan engkau. Anakku, beritakanlah Injil damai sejahtera saja ke dalam setiap hati orang, dan berita ini seterusnya akan tersebar menjangkau semua orang. Ya, maka orang-orang yang semula menjadi musuhmu juga akan kubawa mendekat kepadamu. Jadi apa yang terjadi dalam materi pelajaran ini sudah kami alami, saudara. Ya, orang-orang yang dulu pernah menjadi musuh, ya, karena tidak mengerti tentang kebenaran yang kami temukan lebih dahulu itu. Akhirnya Tuhan sendiri membawa mereka untuk mendekat, untuk mendekat, untuk mendekat. Ya, Tuhan membawa itu. Amsal 16 ayat yang ke-7. Mari baca ayat ini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin. Bagaimana ini terjadi? Musuh orang itu didamaikan dengan dia jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Ya, Tuhan lihat dulu sikap hati Anda. Ya, sikap hati Anda. Betul, saudara. Kalau Anda nggak memulai seperti apa yang saya ceritakan di depan ini, tugas untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu hanya menjadi teoritas saja. Ya, Allah ingin berdamai dengan segala makhluk menurut Kolose 1 ayat 19, 20 dan sebagainya. Tapi walaupun Anda ngomong seperti itu, hatimu marah. Betul nggak ya? Karena orang nggak bisa terima. Ya, Anda harus tetap dikontrol dengan damai itu. Ketika damai itu mengalir dalam kehidupan Anda adalah tergolong orang yang dikenan oleh Allah. Betul? Ketika orang itu dikenan oleh Allah, tadi dikatakan, jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Ya, Anda nggak usah berupaya yang gini dan itu. Tuhan akan pakai segala macam cara. Akhirnya mereka bisa kembali untuk berdamai dengan kita semuanya. Nah, saudara, Bapak ingatkan begini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tugasmu sekarang adalah mempersiapkan suatu umat yang taat kepadaku dan membuat mereka menjadi utusan Injil damai sejahtera. Ya, ini yang harus kita siapkan.
Yaitu mempersiapkan suatu umat yang taat kepada dia. Menjadi utusan-utusan Injil damai sejahtera tersebut. Amin. Nah, saudara, ini sangat-sangat luar biasa, saudara, bahwa Injil damai sejahtera ini harus terjadi, ya. Nah, sekarang apa itu damai sejahtera itu? Sehingga disebut Injil damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus, ya. Nah, selama ini engkau telah mengenal kebenaran yang amat penting, khususnya tentang air yang hidup. Dan itu mulai melihat kebenaran ini meluas kemana-mana, bukan? Nah, sekarang udah banyak itu ngetren, ya. Orang kalau berdoa, nggak mulai, aku cuci dengan air yang hidup. Aku cuci dengan air yang hidup. Nah, itu sudah menjadi trendy nih, ya. Walaupun mereka kadang-kadang belum paham betul tentang doa dengan air hidup itu, tapi mereka sudah mulai mengucapkan. Ya. Nah, Bapak ngomong begini lagi, sekarang aku hendak membukakan bagimu kebenaran yang lain, yakni tentang damai sejahtera, sehingga engkau akan juga dapat menguasai dunia materi. Dan sama seperti air yang hidup, damai sejahteraku ini nantinya akan tersebar luas juga. Amin. Nah, saudara, tentang cara doa tentang air yang hidup ini kan sudah mulai merambah, ya. Banyak orang sudah meniru, ya. Aku cuci dengan air yang hidup, aku cuci dengan air yang hidup. Tapi ketika mereka melayani seseorang, lalu melakukan pelayanan, membuat makhluk-makhluk berdamai dengan Allah kan belum. Betul nggak, ya? Kecenderungan mereka kalau ada makhluk-makhluk roh di dalam diri tubuh orang atau di tempat-tempat tertentu, mereka selalu usir, ya. Aku usir dalam nama Tuhan Yesus, aku bakar dalam nama Tuhan Yesus, aku tendang, ya, aku syarat, ya, aku seksa, seperti itu, ya. Tapi untuk memperdamaikan, menawarkan jalan damai untuk makhluk-makhluk itu boleh berdamai dengan Allah Bapa kan belum ngetren. Bapak bilang tadi, apa yang belum ngetren yang masih sukar untuk dipahami oleh mereka itu, nanti akan sama ngetrennya, sama terkenalnya dengan formula air hidup, ya, dengan formula air hidup itu, ya, dengan mudah mereka akan melakukan pelayanan seperti itu. Nah, harus ada orang-orang yang menjelaskan, ya, menjelaskan kepada mereka. Itu tugas kita, betul? Nah, dalam menjelaskan, Anda harus mempersiapkan diri. Pertama apa? Kalau ditolak jangan marah. Ya. Kalau ditolak jangan marah. Kenapa? Ya namanya orang belum mengerti, pasti membantah Anda, bukan? Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai nanti akhirnya orang itu bisa memahami, mengerti Anda. Ya. Ada orang bilang, tanya sama saya begini, Pak, sudah saya coba berulang-ulang, Pak. Sudah coba berulang-ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 20 kali, Pak. Sampai kapan, Pak? Ya, saya harus tetap melayani, memberitakan kebenaran ini, ya, tentang penginjilan ini, membuat perdamaian dengan segala makhluk pada Allah Bapa ini, ya, dengan Allah Bapa ini kepada mereka. Ya, lalu saya bilang begini, ya, sampai kapan? Sampai kamu diusir. Sebelum kamu diusir, tetap beritakan. Gitu. Oh gitu ya Pak. Gitu. Nah, diusirnya kapan Pak? Ya nggak ngerti aku. Gitu. Coba aja terus. Gitu. Nah kalau mereka sudah menutup pintu, ya sudah. Gitu. Kita cuma berdoa Roh Kudus. Engkau yang ada di dalam hatinya, engkau akan sekarang aku persilahkan untuk mengerami firman yang telah aku sampaikan kepada mereka itu. Betul? Karena Anda nggak bisa menjangkau lagi. Maka Roh Kudus kita libatkan, ya, sebagai mami yang mengerami firman. Betul? Nah, insapkan mereka. Bagaimana orang bisa insap? Harus ada yang memberitakan, tuh.
Tugas kita memberitakan. Mereka belum bisa insaf. Sekarang biarkan Roh Kudus yang menggarap orang itu. Ya, dan Anda nggak usah marah. Nggak usah berkoar-koar di belakang itu. Itu orang gini, itu gini-gini, itu gini-gini. Nggak usah. Betul nggak ya? Anda mengasihi. Damaimu tetap luar biasa. Ya, Anda punya harapan satu kali orang itu akan berjalan dengan saya dalam pelayanan yang sama dengan saya. Kalau perlu Anda berdoa, Tuhan, pakai dia lebih daripada saya. Hah? Dalam hal kebenaran ini. Berdoa seperti itu. Ya, jangan marah ketika seperti itu. Amin. Lukas 24 ayat 19. Lukas 24 ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Ya, nah saudara, orang waktu Yesus datang juga bingung kan? Apa itu dan sebagainya. Ya, nah di sini engkau tahu bahwa Tuhan, bahwa tubuh manusia itu berasal dari tanah liat, saudara. Dan diubahkan hanya dengan firman yang mengandung nafas kehidupan. Bapak berkata, hidup anakku telah mengubah tanah liat itu menjadi daging. Jadi hidupnya Yesus mengubah tanah liat itu menjadi daging ya. Tetapi ketika roh itu meninggalkan tubuhnya, ia berubah menjadi tanah kembali. Jadi kondisi tubuh manusia akan berubah sesuai dengan kondisi roh di dalamnya ini. Ya. Saudara lihat ya, jadi Tuhan Yesus hidupnya mengubah daging itu menjadi roh, ya. Tanah liat itu menjadi daging, ya. Nah, ketika roh itu meninggalkan tubuhnya berubah menjadi tanah kembali. Ya, turun kembali derajatnya seperti itu, ya. Sejak racun buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat mengendalikan pikiran manusia, ia telah menciptakan banyak pikiran negatif. Dan manusia dibuat seperti itu oleh setan yang ingin membunuh manusia demi kepentingan mereka sendiri. Di sini, iblis menciptakan begitu banyak penderitaan dalam kehidupan manusia. Begitu besar penderitaan itu, sehingga membuat mereka muak dan menghujat namaku di bumi ini. Ya, nah, pikiran negatif itu membuat manusia berada di bawah kita, mengakibatkan segala kerusakan organ tubuh mereka, di bawah kembali rasa takut mereka sendiri. Dan dengan demikian, lalu mengundang lebih banyak roh-roh jahat masuk ke dalam diri mereka sendiri yang mengakibatkan sakit dan kerusakan tubuh mereka. Ya, jadi pikiran-pikiran negatif itu membawa manusia berada di bawah kutukan yang semakin dalam. Lalu menimbulkan rasa takut mereka itu sendiri, dan itulah rasa takut itu akan mengundang lebih banyak roh-roh jahat masuk ke dalam mereka, lalu mengakibatkan sakit. Weotnya apa? Perkataan-perkataan seperti jangan takut, perkataan-perkataan seperti jangan khawatir, perkataan-perkataan seperti jangan cemas, adalah sarana untuk menguasai keadaan dan hati seseorang, menyingkirkan roh-roh takut, roh-roh cemas, dan roh-roh khawatir tersebut. Amin. Nah, saudara, jadi banyak perkara yang kadang kita kehilangan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu mulai muncul bereaksi dalam kehidupan kita, kita punya penawarnya, ya. Kalau Anda khawatir, Anda bilang aja, ya, jangan khawatir. Ya. Kalau Anda lagi takut, Anda bisa ngomong, jangan takut. Amin. Ya. Kalau Anda sedang gelisah, Anda berkata, jangan gelisah. Kalau Anda bisa ngomong kepada orang lain yang sedang gelisah, jangan gelisah, Anda bisa ngomong juga terhadap diri Anda. Jangan gelisah, jangan takut, jangan cemas. Raja Daud itu
Dia memerintahkan jiwanya ya. Hei jiwaku, mengapa engkau takut? Jangan takut. Nah, kenapa engkau gelisah? Jangan gelisah. Amin. Kenapa engkau cemas? Jangan cemas. Nah, kita mulai belajar ya. Situasi yang mulai mengganggu dalam kehidupan kita itu bisa Anda ubah dengan perkataan Anda. Lukas 12 ayat yang ke-32. Ya. Lukas 12 ayat 32. Jangan takut. Hei, kawanan kecil. Karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya. Jangan takut walaupun kita ini sebagai kawanan yang kecil. Kenapa? Karena ada jaminan garansi daripada Bapa. Dia berkenan memberikan kerajaan itu. Lukas 12, 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Ya, nah kekhawatiran itu juga akan membuang atau mempengaruhi kondisi damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita. Ya, nah ketika khawatir itu mulai muncul, mungkin masalahnya tentang apa yang kita pakai, apa yang akan kita makan dan sebagainya. Ya, Anda berkata, jangan khawatir. Amin. Nah, saudara, coba ya contoh resesi gitu ya. Aduh ya, padahal tanggalnya belum tua gitu ya. Tanggalnya masih muda atau tengahan bulan gitu. Sudah habis semuanya gitu ya. Aduh bisa enggak ya nanti sampai akhir bulan gitu. Gimana gitu ya. Nah, ketika Anda khawatir seperti itu, lalu Anda mulai gelisah, betul? Damainya hilang, bukan? Sebelum damaimu itu hilang, Anda harus cepat ya, ubah fakta keadaan itu dengan Anda mulai mendeklarasikan. Jangan khawatir. Inilah Bapakmu yang di surga berkenan memberikan kerajaannya kepadamu. Amin. Ya. Nah, apa tentang hal yang kamu makan? Burung di udara aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi Gideon. Wah, gitu loh. Ya. Orang benar makan kenyang. Itu yang sering saya katakan tuh ya. Orang benar makan kenyang. Itu ayat merema pada saya ketika pertama-tama kali saya masuk Jakarta. Wah, sudah masih di pingpong ya, sana sini gitu, belum punya pegangan betul-betul dengan Tuhan itu bagaimana, walaupun saya sudah pendeta. Ya. Lalu ada seorang hamba Tuhan, namanya Pak Sugeng Prasetyo ya, itu hamba Tuhan di Sungai Yordan sekarang itu. Nah, itu bilang begini sama saya, Nasir Gideon, gitu. Kenapa saya lihat kamu itu kok mulai goyah gini ya. Nah, lalu dia bilang gini, tahu nggak ada firman mengatakan orang benar itu makan kenyang. Ya. Ukuran perutmu berapa? Dia ngomong begitu ya. Orang benar itu makan kenyang. Itu terus ngenyang-nyang. Jadi kalau saya mulai menghadapi masalah itu segala macam gitu, saya ingat beberapa ayat. Ya. Orang benar makan kenyang. Buat apa saya khawatir? Ya, apakah dengan kekhawatiranmu engkau boleh menambah sehasta dalam hidupmu? Justru dengan kamu khawatir, itu membuat pendek hidupmu. Orang khawatir itu cepat mati. Orang khawatir itu cuma dimakan setan. Tapi orang yang tidak khawatir, itu artinya mereka dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, contoh Elia, sama janda Sarfat itu. Dipelihara Tuhan itu mudah seperti itu. Jangan khawatir. Jadi ada dua orang ya, janda Sarfatnya khawatir, Elianya tidak. Betul? Kalimatnya Anda bisa lihat tuh dalam kisah itu. Hanya ini, saya makan sekali lagi, lalu kami menunggu, mati berdua. Ya. Tapi Elia berkata, jangan takut. Ya. Utamakan Tuhan. Maka kamu akan hidup. Ya. Betul. Ya, ngikutin sarannya Elia itu. Dia hidup sampai akhirnya bisa
panen terjadi kembali. Nah, saudara, jangan khawatir itu terus merongrong di dalam kehidupan kita. Karena akan apa? Melenyapkan damai sejahtera dalam hidup Anda. Amin. Nah, Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Amin. Jangan cemas karena perkara makan atau minum. Filipi 4 ayat 6. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi untuk menolak kekhawatiran yang akhirnya nanti akan melenyapkan damai sejahtera kita, Anda bisa mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur? Ya, yakin Tuhan akan memberi. Walaupun kenyataannya belum. Ya, terima kasih Tuhan, ya, Engkau telah. Nah, jadi mulai ngomong tentang apa yang dijanjikan Allah dalam kehidupan kita. Apalagi kalau Bapak Saudara sudah dapat remanya daripada Tuhan, wah saudara, omonganmu nggak bakal goyah oleh bantahan siapapun juga, termasuk oleh pikiranmu sendiri. Amin. Nah, jadi kesimpulannya begini, saudara. Jika engkau memiliki kekuasaan atas ketakutan manusia, engkau akan dapat memulihkan tubuh manusia ke kondisi semula lagi. Kesembuhan bermacam-macam penyakit akan terjadi. Ketakutan itu adalah faktor kegagalan. Oleh karena itu, kendalikan rasa takut manusia. Dan engkau akan dapat mengendalikan seluruh tubuh orang itu. Damai sejahtera adalah satu hal yang harus kau ketahui dengan baik. Karena damai sejahtera dapat menghilangkan rasa takut seseorang. Amin. Nah, saudara, biasanya ketika saya mulai berjuang antara takut, bimbang, ya, lalu mulai statement ya tentang kebenaran, lalu mulai ngomong yang benar, ya, mengucap syukur kepada Allah itu. Nah, saya mulai berhenti ketika damai itu mulai mengalir kembali dalam hidup kita, ya. Jadi ketika Anda sedang berpikir, sedang dijajah, sedang diintimidasi dengan ketakutan, damai itu sebenarnya belum keluar dari diri Anda. Damai itu masih ada di dalam diri Anda, namun tak sempat bisa mengalir. Karena ketakutan itu, kecemasan itu seperti sumbat, betul nggak ya? Ketika itu dicabut, nanti aliran damai itu akan mengalir kembali dalam hidup Anda. Ketika orang diliputi dengan damai sejahtera itu, nah biasanya beberapa orang kan tanya nih, Pak, kalau saya pengen tahu ini suara Tuhan atau bukan, tandanya apa Pak? Nah ketika Tuhan ngomong biasanya disertai dengan damai sejahtera, betul? Damai sejahtera. Nah disinilah saudara, ini seperti satu konfirmasi, bentuk konfirmasi Tuhan ya dalam kehidupan kita. Kalau rasa gelisah, takut itu masih ada dalam kehidupan Anda, sebenarnya intervensi iblis masih kuat dalam hidupmu. Pastikan Anda bisa ya keluar, menghindari atau melawan semua intervensi iblis itu sampai akhirnya Tuhan kembali memegang kendali di hidup Anda dengan Dia mengalirkan kembali damai itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, yuk kita lihat beberapa ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Nah, hidup dalam kasih Tuhan, nggak ada ketakutan sama sekali. Nah, di sini Tuhan Yesus ini sekarang yang ngomong, ya. Aku, Yesus telah memberimu damai sejahteraku sendiri sebagai hadiah bagi hambaku. Damai sejahteraku sendirilah, damai sejahteraku sendiri telah kuberikan di dalammu juga.
Jangan biarkan itu pergi dari hatimu. Engkau dapat memberikan pula damai itu kepada orang lain tanpa kekurangan. Damai itu sedikit pun. Damai itu dapat diberikan sebagai salinan atau fotokopi ya kepada orang lain. Tapi engkau tidak pernah kehilangan damaimu sendiri. Ya, lihat, perdamaian adalah senjata pertama yang akan kau luncurkan bila engkau berhadapan dengan sekelompok manusia. Biarlah damai sejahtera menjadi tuan rumah yang diam di rumahmu. Menghibur orang lain, menyembuhkan orang lain. Biarlah damai sejahteraku menguasaimu, engkau semua para hamba-hambaku. Ya, jadi Tuhan Yesus berpesan, aku wariskan damai sejahtera yang punyaku sendiri ini loh. Ya, yang pernah terjadi di dalam Yesus ini, sekarang aku berikan kepadamu. Ya, kualitasnya tidak seperti damai yang dari dunia ini. Damai yang dari dunia ini gampang dipengaruhi oleh situasi, sikonnya, ya, seperti orang dunia. Ya, mereka damai kalau kantongnya penuh, betul ya? Kalau semuanya happy, damai, ya, senyum dan bermuka gembira. Ya, ngapain sih itu Pak Andreas Daryanto senyum-senyum gitu? Habis gajian ya. Gitu. Senyum. Itu wih. Nah, tapi ini gitu, udah banyak kebutuhan, banyak pengeluaran gitu ya. Apa orang melihat ekspresi damai sukacitanya tadi hanya karena pengaruh situasi, kan? Yang Tuhan mau kita memiliki damainya Yesus, loh. Nah, damainya Yesus itu dibuktikan di tengah-tengah kesulitan apapun juga. Damai itu tak pernah tergoyahkan, damai itu tak pernah berubah. Bahkan damai itu menjadi way out, menjadi jalan keluar dari persoalan mereka. Makanya tadi Tuhan Yesus berpesan, nih, aku berikan damai itu kepadamu. Biarkan damai itu tetap tinggal di dalam rumahmu. Jangan sampai itu tersingkir. Dan damai itu bisa kau berikan kepada orang lain, dan damai itu juga nggak pernah kurang dari hidupmu. Amin. Nah, membuat orang lain akan ketularan, mereka mendapatkan damai itu, dan Anda nggak kehilangan damai itu. Itulah kualitas daripada damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Amin. Yohanes 14 ayat 27. Nah, ayat ini ya. Dikit lagi ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yesus berkata begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, perhatikan saudara di sini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini? Damai yang diberikan itu kualitasnya beda. Sehingga Yesus sendiri ngomong, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini spesial, saudara. Punya kualitas yang luar biasa. Itulah damai yang ada dalam hidup kita saat ini. Ya. Nah, terus anakku, ya, apa berita pertama yang dibawa oleh para malaikat pada hari kelahiran anakku pada waktu itu? Nah, ini pertanyaan dari Allah Bapa, ya. Yaitu dijawab dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Perhatikan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, beritanya ada satu lagi di sini, ya. Malaikat itu berkata, kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ini dari tempat yang maha tinggi itu termasuk include ini loh. Ada damai sejahtera ini yang ikut turun bersama dengan Yesus. Jadi damai ini bukan produknya dunia.
Jadi damai yang diberikan oleh Allah atau oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya ini, itu adalah produk surga, saudara ya. Sehingga Yesus bilang, tidak seperti dunia berikan, ya. Jadi damai itu bukan dari dunia, betul? Ya. Nah, terus sekarang, ini adalah tanda utama dari orang Kristen. Mereka yang berkenan kepadaku akan membawa damai sejahtera yang akan mewarnai dunia. Aku hendak melengkapi semua utusanku dengan damai yang sebenarnya bagi dunia. Dunia ini penuh dengan teror. Dan ini akan terus bertambah setiap tahun. Ya, nah saudara, banyak orang Kristen suka terseret ke dalam situasi yang sama dengan orang dunia. Tak seharusnya begini terus. Bapak berkata, aku membutuhkan duta-duta damai sejahtera untuk membagikan damai ini ke seluruh dunia. Bila engkau dapat menjadi seperti itu, aku akan mengutusmu ke seluruh dunia sebagai duta besar berkeliling yang akan membagikan damai itu. Nah, saudara, sekarang kita ngerti ya, siapa yang akan menjadi duta perdamaian itu? Dia butuh duta-duta damai sejahtera untuk membagikan damai ini ke seluruh dunia. Tapi dia bilang, bila engkau dapat menjadi seperti itu, tidak gampang terseret oleh arus situasi dunia ini. Nah, orang-orang seperti itu nanti akan dipercaya oleh Bapak sebagai duta besar yang akan diajak berkeliling, yang akan membagikan damai itu ke seluruh dunia. Amin. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Pernah dalam suatu masa di zaman The Beatles ya, itu grup band ya. Orang-orang Amerika dan Eropa mencari guru-guru Hindu untuk mencari damai dan belajar dari mereka hingga guru-guru itu memiliki pesawat-pesawat jet pribadi untuk terbang dari India ke negeri mereka. Nah, saudara, perhatikan sini. Ini cuma gambarannya saja ya. Tentang hal perkara bagaimana kita nanti akan bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Mungkin hari ini Anda berpikir, aduh, gitu ya, mau pergi ke Jakarta aja, mungkin dari daerah, nggak punya ongkos. Bagaimana bisa pergi ke seluruh dunia? Nanti satu hari, saudara, kalau Anda menjadi orang yang berkenan dan dipilih, ditunjuk oleh Allah untuk menjadi duta-duta perdamaian itu, nggak mustahil, saudara. Ya, Anda yang dipercayakan untuk efisiensi waktu, ya Tuhan bisa juga ya satu hari, nggak siapa tahu tuh, ya tahu ya Bu Santa Elizabeth itu Tuhan berkati dengan jet pribadi, keliling, ya membagikan damai sejahtera, amin. Pak Among juga begitu, wah, gitu ya. Nah, yang penting pastikan dulu Anda orang yang tepat, yang siap ketika Tuhan melihat Anda, dia bilang, ini kandidat duta perdamaian. Amin. Kenapa? Damai yang ada dalam dirimu nggak pernah tergoyahkan oleh keadaan yang pertama. Anda bisa menjaga damai yang diberikan oleh Allah di dalam hidup Anda. Anda suka membagikan damai itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Nanti skopnya akan dibuat luas oleh Allah. Amin. Ya. Nah, selalu begitu. Ayo coba nih, siapa yang sudah mulai ada tanda-tanda gejala seperti itu? Atau Anda orang yang selalu kehilangan damai sejahtera? Telepon Pak Gideon, hari ini damai sejahtera aku nggak tahu kemana. Tolong Pak cariin. Loh, damai sejahtera itu adalah tanggung jawab Anda, men? Untuk menjaga setiap hari jangan sampai hilang dari hidup Anda. Men? Jaga baik-baik. Bangun tidur, pastikan damai itu masih melimpah. Bangun ya, mau tidur, walaupun Anda bertemu dengan banyak orang, damai itu tak pernah terpengaruh, nggak pernah surut, nggak pernah kurang juga. Tetap ada damai itu. Dibagikan nggak habis, dibagikan nggak habis, dibagikan nggak habis. Ya, nah, ketika hal itu mulai terjadi berulang-ulang di dalam hidup Anda,
Tuhan nanti akan memperlebar kapasitasnya. Ya, oke. Lu nggak usah terus dekem di Blitar terus, nggak usah. Ya, ayo sekarang. Wah, kenapa? Damainya mulai melimpah, mengalir. Amin. Nah, yuk mulai ya. Belajar ya, siap untuk menjadi duta perdamaian. Allah sedang mencari kandidatnya. Siapa itu? Paling tidak yang dengar Zoom malam hari ini. Betul nggak? Ya, nanti link kedua adalah yang dengar YouTube-nya Zoom ini. Ya bener kan? Loh, yang dengar berita malam hari ini yang pertama yang ikut live-nya bukan? Nah, yang kedua yang baru yang dengar rekamannya. Nah, yang ketiga nanti adalah orang yang dibagikan rekaman saya ini, YouTube-nya ini ke orang lain. Nah, itu kesempatan yang ketiga. Anda yang mendapat kesempatan yang pertama, sebelum Zoom ini nanti ditutup, pastikan Anda ya, yang melamar dengan Tuhan, dan Anda katakan, Tuhan, aku mau. Kalau engkau ingin mencari duta-duta perdamaian, aku orangnya Tuhan. Aku mau perbaiki. Kalau selama ini banyak kebocoran sehingga damaiku hilang, aku pastikan besok enggak akan lagi. Damai itu akan tetap aku jaga. Damai itu akan terus aku bagikan kepada orang lain. Aku enggak perlu khawatir. Aku enggak perlu cemas. Aku enggak perlu gelisah. Amin. Ya. Karena aku adalah duta perdamaian. Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Damai sejahtera, ya, damai sejahtera akan menjadi kekuatan lagi bagi gereja-gerejaku di seluruh bumi. Hanya bicara tentang damai saja tidak akan banyak gunanya. Tapi perdamaian dalam kenyataan akan mengendalikan dunia ini. Terutama dalam situasi di mana kecemasan dan ketegangan yang meningkat di mana-mana. Ya. Terutama dalam situasi kemiskinan dan kekurangannya pendidikan membuat manusia semakin parah dan lebih buruk lagi, manusia banyak yang sedang lapar di mana-mana. Orang udah lapar kehilangan damai, betul? Nah, di sini perdamaian akan memperbaiki mereka semua. Kenapa? Damai itu segera akan merubah pikiran, jiwa, dan tubuh mereka. Damai itu segera akan menyembuhkan, akan mengikut dan mujizat menjadi bukti nyata akan keberadaannya. Ya, nah ini pertanyaan dari Bapak. Ya, maukah engkau menjadi duta perdamaianku? Nah, jawab sendiri masing-masing malam hari ini. Amin. Yuk kita tutup dengan ayat ini untuk malam hari ini. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Tugas membawa damai itu adalah tugasnya anak-anak Allah. Setiap anak Allah harus membawa damai itu kepada orang-orang sekitarnya. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara. Malam hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi di sesi berikutnya. Ya, besok kita akan lanjut. Ya, saya mau cerita tentang damai Sang Pencipta, damai sejahtera Sang Pencipta. Damai yang Yesus tawarkan itu bagaimana sih? Nah, kita akan bahas secara detailnya besok. Ajak teman-teman yang lain ya besok, supaya mereka boleh menjadi duta perdamaian dan mengerti tentang kualitas damai sejahtera itu. Pastikan ya, Bapak Ibu Saudara juga hadir bersama-sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Ya.